saya akan menjelaskan siklus hara pada tubuh tanaman. Baik teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nur Nazila Panjaitan dengan NIM 2504069. Di sini saya akan menjelaskan tentang hara atau nutrisi tanaman adalah elemen fundamental yang menentukan kesehatan, produktivitas, dan ketahanan tanaman. Sama seperti manusia yang membutuhkan vitamin, tanaman memerlukan 16 elemen esensial untuk melengkapi siklus hidup mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Victor Ramadan dengan NIM 2504068. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun TBM menggulung, kaku dan tidak normal. Yang dimana gejala daun muda keriting atau bergelombang seperti akordeon. Anak daun menyempit dan tidak membuka normal. Daun tampak kaku dan rapuh, bentuk cacat. Untuk penyebabnya sendiri yaitu ketersediaan boron tanah rendah, pencucian hara pada tanah berpasir atau curah hujan tinggi, pH tanah tidak sesuai. Untuk dampak sendiri, pertumbuhan titik tumbuh terganggu, pembentukan daun, bunga, dan buah tidak normal. Produksi TBS menurun, tanaman tampak hijau tetapi cacat morfologi. Ini saya akan menjelaskan tentang daun menguning atau klorosis. Siklus nitrogen paling dominan peran N dalam tubuh tanaman. Nitrogen diserap akar, ditranslokasikan ke daun, digunakan untuk pembentukan klorofil dan pertumbuhan vegetatif. Dan untuk gejala sendiri terlihat pada foto, daun tua menguning, merata, tanaman tampak kerdil dan pucat. Penyebabnya adalah kekurangan nitrogen menyebabkan N dipindahkan dari daun tua ke daun muda, sehingga daun tua menjadi kuning. Dampaknya sendiri yaitu fotosintesis dapat menurun, pertumbuhan lambat, produksi tandan di masa depan berkurang. Perkenalkan, nama saya Riza Mulaina Barustepu dengan 2504078. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai gulma ujung dan tepi anak daun mengering atau negrosis, dan warna daun pucat kekuningan sebagian seperti terbakar. Nah teman-teman, gejala dari ujung dan tepi daun mengering atau negrosis dan pucat kekuningan terlihat seperti terbakar, terutama pada daun tua. Penyebabnya yaitu defisiensi hara kalium akibat ketersediaan rendah, pencucian hara, pembukaan tidak seimbang, atau kekeringan. Dampaknya fotosintesis dan pertumbuhan menurun, efisiensi air terganggu. Nah, yang kedua yaitu daun pucat kekuningan, tanaman kurus, pertumbuhan terhambat. Gejalanya yaitu daun berwarna hijau, pucat, hingga kuning merata. Gejala muncul lebih dulu pada tanaman tua, tanaman kurus, pertumbuhan lambat. Ukuran pelepah juga daunnya lebih kecil. Penyebabnya itu yaitu ketersediaan nitrogen tanah rendah, penumpukan N tidak cukup atau tidak tepat, pencucian hara akibat hujan yang tinggi. Dampak dari gulma tersebut yaitu fotosintesis menurun atau klorofil berkurang, pertumbuhan vegetatif terhambat, tanaman lemah dan kurang hijau. Baik, untuk selanjutnya membahas tentang gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh hampir di mana, namun keberadaannya sangat tidak diinginkan di area perkebunan. Pada tanaman kelapa sawit, gulma akan bersaing dalam mendapatkan unsur hara, cahaya, iklim mikro, menyumbat saluran drainase yang dapat mengakibatkan area terendam air, sehingga menyulitkan evakuasi hasil panen, pada akhirnya menurunkan produktivitas kebun. Baik, perkenalkan, nama saya Arni Kamelia Manalu dengan NIM 2504074. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gulma. Jenis-jenis gulma yang tumbuh pada lahan kering umumnya adalah gulma berdaun lebar seperti Micania micrata, Ageratum, Chonigides, Asistasia ganiteca, Borirea alata, tunggul atau anak kayu, dan gulma berdaun sempit. Sedangkan di lahan basah pada umumnya didominasi oleh gulma berdaun sempit seperti pakis dan teki. Pengendalian gulma yang baik dilakukan dengan teknik pengelolaan yang tepat, ramah lingkungan dan ekonomis sehingga dapat menyediakan
pertumbuhan pohon kelapa sawit. Selanjutnya, gulma yang sering mengganggu di area piringan adalah gulma yang pertumbuhannya merambat. Contohnya sembung rambat atau Micania micrata, bahkan legum cover crop dapat dikategorikan sebagai gulma bila tumbuh di area piringan. Saya akan menyimpulkan dari pembahasan teman-teman saya sebelumnya, yaitu ketidakseimbangan unsur hara N, K, dan B pada tanaman belum menghasilkan atau TBM kelapa sawit dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan seperti klorosis, nekrosis, dan kekerdilan. Gangguan ini menghambat proses fotosintesis serta pertumbuhan vegetatif yang beresiko menurunkan potensi produksi TBM di masa depan. Oleh karena itu, pemupukan yang tepat dan seimbang sangat krusial untuk menjamin produktivitas jangka panjang. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.